akhirnya bisa masuk atau terjun ke dunia TikTok tuh gimana tuh? Gua tuh emang dari dulu sebenarnya impian gua itu jadi YouTuber. Oke. Tapi bukan karena gua suka sama YouTube-nya, tapi sebenarnya passions gua tuh revolve around that. Gua tuh suka filmmaking, gua suka storytelling, gua suka fotografi. Major gua waktu itu marketing, jadi masuk ke filming juga agak impossible gitu kan. Jadi gue actually intentionally masuk ke content creating. People listen to social media gitu. You have a chance to have a voice dan impact people's lives. I think itu titik dimana gue kayak oke, gue mau social media. Gue personally believe kalau manusia kena fame tuh nggak mungkin nggak berubah sama sekali. Pasti ada masa dimana satu artis itu star syndrome, termasuk gue. Tapi I think it's whether you handle it well dan semakin humble dan tahu kalau sebenarnya lu sama aja sama manusia lain atau lu semakin sombong. It's just two ways. You can't be in the middle gitu. Soalnya fame is going to affect you. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Dan itu struggle noise versus voice. Dan gue kayaknya gak tau ya, gue kepikiran gitu ya saat itu ketika gue ngedelete aplikasi Instagram gue by the way. Jadi di handphone gue, tapi accountnya masih aktif dan ada admin yang ngurusin. Kayak gitu. Jadi gue ngerasa you become, apalagi di generasi sekarang, you become indestructible ketika you are indistractable. You know what I mean? That is so true. Ketika lu lebih bisa fokus dan lu tidak gampang ke distract, wah lu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada orang-orang di generasi lu gitu. You know, dan it's funny soalnya the slower you go, the faster you run, which is so weird gitu. Nah, tapi kita berdua agak munak nih ngomongnya karena kita content creator. Manusia sosial media nih. kita yang memberikan mereka distraction itu gitu kan. Hai, kami distractionnya. Gue penasaran, lu akhirnya bisa masuk atau terjun ke dunia TikTok tuh gimana tuh? Dunia content creating ya artinya. Yes. Tapi gue tuh emang dari dulu sebenarnya impian gue itu jadi YouTuber. Tapi bukan karena gue suka sama YouTube-nya, tapi sebenarnya passions gue tuh revolve around that. Gue tuh suka filmmaking, gue suka storytelling, gue suka fotografi. So pada saat itu ya gue hobinya ngedit-ngedit gitu dari kecil, bener-bener kayak pas kecil yang zaman-zaman foto booth, tau gak sih? Iya, itu gue tuh suka rekam-rekam sama adik-adik gue kayak nari-nari, gak jelas lah pokoknya. Tapi dari situ gue pas setelah kuliah, third year of kuliah itu gue doain, gue cuma ngerasa kayak Tuhan, gue tuh panggilannya apa sih gitu, kayak gue ya biasalah quarter life crisis things kan. Gue nggak tahu arah gue kemana, passion gue ada, tapi gue nggak really bisa kerjain ke situ karena major gue waktu itu marketing, jadi masuk ke filming juga agak impossible gitu kan. Jadi gue actually intentionally masuk ke content creating. Jadi dari nol gue bener-bener kayak oke, gue pengen masuk ke sini karena titik baliknya itu adalah di saat gue itu zaman-zaman awalnya social media, pas banyak-banyaknya netizen, banyak-banyaknya hate comments, banyak-banyaknya so much negativity. Tapi gue, my heart was so broken for it, yang gue kayak gile, sekuat itu ya suara netizen itu, sekuat itu ya hate. If it can be used sebagai hal yang buruk, then it is also just as powerful for hal yang bagus dong. That's the logic behind it dong. Kalau seandainya lu bisa viral karena I don't know, scandals, then lu bisa viral karena lu baik juga gitu. And I feel like people listen to social media gitu. You have a chance to have a voice dan impact people's lives. I think itu titik dimana gue kayak oke, gue mau social media gitu. So what I did itu gue pada saat orang-orang semuanya ngambil kerja kantoran, itu gue kerja as barista. So I did part-time job barista dan setengahnya lagi itu gue kerjain social media. Jadi gue ngerintis itu dari Instagram dulu.
I was quite failing sebenarnya. Soalnya I started with fashion blogging, padahal fashion is not your passion. It's not my passion. I mean, I like staple fashion, blank canvas fashion. Dan ya udah gue nyoba fashion blogging, dan waktu itu gue inget banget pas gue kena 5,000 followers, itu tuh gue sampai beli balon yang gede banget, tulisannya 5K gitu. But that was how intentional I was with content creating. Wow. And then I think gue sempet rest bentar on the content creating part. Maksudnya still doing content tapi nggak seambis itu. And then TikTok happened. So 2020 itu gue my barista job itu semakin dikit kan shifts-nya. Ya, pandemi juga pandemi. Gitu. Dan pada saat itu ya udah gue kayak okay, this is time for me to focus on my content creating gitu. Jadi di rumah gue kena lockdown, gue setiap hari di apartemen doang, dan gue bikin my usual memes gitu. And somehow it got quite an audience gitu, yang kayak gue tiba-tiba hit 10,000 followers, tiba-tiba 20,000, tiba-tiba 100,000 aja. Dan gue bener-bener gak ngeh what that means. Soalnya TikTok kan baru banget kan pada saat itu. Tapi pas gue udah hit kayak berapa ratus ribu followers atau kayak sejutaan, gue balik ke Jakarta. Without knowing kalau ternyata 1 juta orang itu means that lu lumayan gede gitu. Jadi gue balik-balik ke Jakarta, gue culture shock banget. Soalnya tiba-tiba banyak yang minta foto di mall. Gue kayak, wah, wait. Wait. Bentar. Lu di mana saat itu? Di Aussie. Oh, itu di Aussie? Gue tuh baru balik 3,5 tahun lalu. Oh snap, Oke, jadi pas lu content creating di Instagram tuh di Aussie, habis itu pas di TikTok pun juga di Aussie, begitu nyampe, dan lu stuck semasa pandemi di Aussie, di Melbourne. Betul. So when I came back here, tiba-tiba emang it was just handed to me, I had a job gitu. Oke. Wow. Wow. Oh, I love that. Iya, karena lu berarti aneh ya, algoritma TikTok tuh bukannya karena lokasi lu ada di Aussie akhirnya jadi di Aussie aja gitu orang-orangnya, tapi ternyata malah kenanya di Indonesia banget gitu. Itu pada saat itu I also research that sih. Emang gue sengaja mentarget orang-orang Indo. So emang I wanted an Indonesian audience. Soalnya gue tahu gue bakal for good di Indo, and I wanted to be impacting Indonesian people's lives. That's where my heart is gitu. Kayak hati gue emang dari awal gue ke Aussie, gue udah tahu gue gak mau PR, gue pengen balik Indonesia gitu. So that was what happened. Emang it was planned untuk audiensnya cater to Indonesians. So 3.5 years ago, 3,5 tahun lalu, Steph Dish jadi terkenal. Seorang Stephanie yang di Australia kayak nggak ada yang tahu siapa dia, Dynamite. Tiba-tiba Steph, foto dong, gitu kan. Itu how did you handle fame? That's a hard question. That was a lot of up and downs. Tapi I don't know, this is my belief ya. Gue personally believe kalau manusia kena fame tuh nggak mungkin nggak berubah sama sekali. Kalau manusia kena power atau uang yang besar jumlahnya, atau tiba-tiba berubah drastis, itu nggak mungkin nggak ada perubahan sama sekali. So good. But I personally believe pasti ada masa di mana satu artis itu star syndrome. Wow. I think termasuk lo? Termasuk gue. Menurut gue it's impossible kalau seandainya lu nggak pernah ngerasa gue punya banyak duit, atau gue ngerti gak sih? Kayak gue exposure-nya banyak gitu. Tapi I think it's whether you handle it well, dan semakin humble, dan tahu kalau sebenarnya lu sama aja sama manusia lain, atau lu semakin sombong. It's just two ways. You can't be in the middle gitu. Soalnya fame is going to affect you. Kayak of course lah, tiba-tiba ada banyak orang foto sama lu, tiba-tiba lu punya duit banyak di bank account, kayak what do you do gitu. You need to learn how to handle that. But for me, I think gue sempet ngerasa kayak I think I'm famous gitu. I think, and maksudnya jujur aja untuk anak umur 22 tahun ya kayaknya pada saat itu, untuk punya duit sebanyak itu di bank account gue gak tahu what to do with it. I was a barista gitu, yang kayak live paycheck to paycheck gitu, yang tiba-tiba gue blessed with this, and emang dibuka jalannya. But
obviously maksudnya I did go through a lot of humbling process juga. Seperti? I went through quarter life crisis. Tapi gini, it's very real, ada langit di atas langit. Oke. Dengan fame yang gue tiba-tiba dapet, yang gue nggak ready even untuk menerima, dengan uang yang tiba-tiba datang gitu. What I could do was only compare myself to someone higher than me. Betul. Untuk gue, maksudnya gue jujur aja, untuk di batch gue, mungkin gue ngerasa gue tuh nggak good enough. Gue tuh ketinggalan gitu. Maksudnya, oh ya ampun, teman gue udah ada yang speak for Google. What am I doing, man? Gitu. Tapi kayak, kok it was wrong. Maksudnya it was wrong that gue udah ngelihat ini sebagai kompetisi gitu. Maksudnya emang, tapi that's the world of social media. That's the dark side yang gue discover adalah emang dunia ini gampang banget untuk lu bandingin diri lu sama orang lain. Gampang banget untuk lu merasa, soalnya ada angkanya. Ya, let's be real. Maksudnya kayak angka followers tuh ada, angka likes tuh ada. Betul. Itu metrik yang gampang banget untuk lu patokin sebagai standar lu growing apa enggak. So gitu. good. So, I guess for me, how I handled fame, obviously I went through a huge turbulence of kayak, okay, how do I adapt? Gue sempat lumayan, I would say off social media juga. I think it was the past 2 years dan gue baru aktif lagi. I think it's actually this year gue baru mulai aktif lagi. Oh wow. Karena I was just trying to handle how do I know that, maksudnya ini semua kerjaan Tuhan, bukan gue yang kerjain. Ini gue dapet all these things, gue dapet a voice pun, it's an honor gitu. It's not supposed to be sesuatu yang gue bisa kayak, gue bangga nih kerjaan gue, kan at the first place bukan kerjaan gue gitu. But yeah, I guess that's what my experience is like dengan ketenaran. Dan, That's so good. That's so real. Gue juga ngerasa hal yang sama. Bahkan mungkin kalau lu kan udah ngikutin Tuhan ya. Kalau gue saat itu belum. Even harder. Abuse my power. Aduh. And my fame. Sampai akhirnya gue ketakutan banget untuk kalau gue sampai kehilangan itu semua. Gitu. Jadi gue tadi ngedengar apalagi ngebandingin, padahal ya, kita ingat gak sih pertama kali banget lu tiba-tiba viral gitu misalnya, tiba-tiba lu ngedapetin 1 juta views gitu ya. Dan how joyful you were, you know, kita sukacita banget. Oh, itu adrenalinnya gila sih. Iya, gue juga inget banget ketika gue pertama kali muncul di TV, itu gue yang benar-benar di MTV saat itu. Gue yang kayak joyful banget, seneng banget, gue sampai teriak-teriak suruh adik gue nonton TV, semua TV di rumah gue minta tolong nyalain, nonton gitu. Bokap nyokap gue juga, gue benar-benar kayak seseneng itu. That was so joyful. Tapi ketika kita udah masuk dalam ketenaran tersebut dan kita udah mulai membandingin diri kita sama orang lain gitu ya, kayak muncul di TV aja udah tidak memberikan kita sukacita lagi gitu. Kita udah gak sukacita lagi gitu. And it seems like benar-benar sukacitanya itu kayak dicolong, udah diambil, dan sekarang it's all about cemburu, you know, iri hati. Kenapa dia bisa dan gue enggak gitu, and everything. Gila sih. Dan itu benar-benar memperlihatkan keburukan yang kita punya ternyata selama ini gitu. That's gila sih. Lu tadi pas ceritain kayak gitu, gue yang kayak wow, you're being so real. I mean, yeah, well, I guess that's the product of really knowing kalau seandainya ini kerjaan Tuhan bukan gue gitu. Kayak gue, ya semua manusia buruk sih menurut gue gitu. It's so good. You know? Ya. Akhirnya ketika lu menyadari kalau misalnya yes, lu bisa mempunyai social media platform ini yang sangat besar, itu benar-benar titipan dari Tuhan dan ini bukan milik lu gitu ya. What change? Apa yang berubah dari cara lu handle that fame itself? What changed? Mungkin it's different di mana di saat gue tahu kalau seandainya ini tuh kerjaan Tuhan bukan gue, itu
gue semakin tahu kalau this voice itu benar-benar se-precious itu untuk gue bisa ngomong sama orang dan bisa involve di kehidupan mereka. Itu tuh sesuatu yang enggak semua orang dapat sebenarnya gitu. Maksudnya kalau sebenarnya ini bisa dipakai untuk glorifying diri gue sendiri gitu. Tapi kayak what does it matter gitu? Maksudnya lu ngomong sendiri kan tadi lu dapat fame, lu dapat semua ketenaran ini, tapi somehow jadi numb, jadi kayak nggak kerasa ada joy-nya lagi. That just proves kalau ini tuh kebohongan yang dunia ini udah offer dan semua orang tuh percaya, tapi orang yang bisa tahu kalau itu tuh nggak, this is a lie, itu saat lu actually ngalamin gitu. Ngerti gak sih? But obviously the imagination of punya uang dan punya fame itu so beautiful, tapi kayak when you're there, it's nothing like what you imagine gitu. It's nothing like the joy yang lu bayangin tuh nggak kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya buat apa gua ngejar itu semua gitu. So I guess how I handle it sekarang with my fame or you know. Your social media follower, your power, influence. Just how do I actually make an impact di kehidupan seseorang gitu atau di kehidupan orang-orang yang nonton gua nggak cuma entertainment, soalnya semua hal itu receh sebenarnya. Maksudnya I do the receh things don't get me wrong gitu. And you love it and you're good at it. I love it. Tapi maksud gua if I'm not making a difference, kalau gua nggak ngubah kehidupan orang, gue nggak impact kehidupan mereka, sebenarnya nggak guna apa yang gue kerjain. At the end of the day gue bakal mati gitu. Kayak gue nggak bawa ke my grave gitu. Duit gue, semua follower gue nggak ada yang gue bawa mati gitu. Kayak ya maksudnya gue kadang kebayang kayak kalau seandainya semua orang kan, semua artis ada umurnya ya. Terus kalau seandainya gue nanti turun gitu ceritanya, apa yang akan gue rasain gitu sebenarnya. Jadi maybe just how I use my fame now would be to know that sebenarnya ada goal di sini. The goal is untuk impact kehidupan orang. Enggak cuma memberikan duit ke gue, tapi there's so much more to life than just fame and fortune. Cause hal-hal itu it's all a lie gitu. Lu sendiri udah ketemu belum your purpose in life? Gua personally, I would say just to simply glorify God aja. That's your purpose? That's my purpose. Okay, through what? Through you doing what? Good question. Buat gua, setiap kali gua menjauh dari Tuhan tuh gak pernah menjauh. Mungkin itu yang menurut gua kayak, ini ya ternyata kasih yang bener-bener real gitu. Kayak enggak, kalau seandainya lo sayang sama gue, baru gue sayang sama lo balik gitu. It's not like that gitu. Jadi mungkin itu yang bikin gue so in love sama Tuhan, karena gue pertama kali bisa merasakan kasih yang gak ngitung-ngitung, kasih yang sebegitu besarnya tanpa ada syarat. Gue sangat merasa secure gitu dengan ada Tuhan di samping gue gitu.